Nah, kenapa suara desisan antara zai dan sin berbeda? Karena satu sifat yang mempengaruhi kedua huruf ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'a. Al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel ini, channel yang senantiasa membahas tentang bagaimana cara mempelajari, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan di video kali ini kita akan meneruskan sesi penguraian tajwid kita yang sempat kita mulai di surat Yasin, dan kita alhamdulillah sudah sampai di ayat ke-5. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan dari ayat 1 sampai ke-4, nanti akan saya taruh link playlistnya di kolom deskripsi. Dan kita tidak akan mengulangi huruf-huruf yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Jadi kita hanya akan membahas huruf-huruf baru agar setiap videonya kita bisa menyelesaikan paling tidaknya minimal 1 ayat. Dan videonya juga nggak jadi terlalu kepanjangan. Di ayat 5 kita akan mendapati huruf baru, yaitu huruf zai. Kita mulai dulu dari makhrajnya. Di mana makhraj huruf zai? Zai makhrajnya di ujung lidah kita, menempel ke gigi seri bawah bagian dalam. Jadi di gigi seri bawah kita, di bagian yang bagian dalam, halaman gigi yang bagian dalam, kita tempelkan ujung lidah kita di situ. Kita tekan di situ. Saat kita tekan, itu akan membuat lidah sedikit menengkuk ke arah depan dan akan membuat jalur suara menjadi menyempit. Dan itu nanti akan berpengaruh ke sifat-sifat huruf zai. Dan itu tadi makhraj huruf zai. Dan sekarang kita akan bahas apa saja sifat-sifatnya. Dan sifat huruf zai yang pertama dimulai dari jahar. Apa arti jahar? Jahar tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas saat kita melafalkan huruf zai. Dan saya tekankan sekali lagi, tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas. Namun tidak berarti tidak mengeluarkan nafas atau tidak ada udara yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu, ini yang sering disalah dipahami. Ketika jahar tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas, artinya cara mendeteksinya dengan menggunakan entah itu selembar tisu ditaruh di depan mulut, kemudian jika tisu itu tidak bergerak maka itu jahar yang benar, atau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut, jika kita tidak merasa ada hembusan angin maka itu jahar yang benar. Dan ini salah satu praktek mendeteksi jahar yang benar yang keliru. Tidak ada satupun huruf yang tidak dilafalkan tanpa mengeluarkan udara, karena udara lah yang membawa suara kita keluar dan bisa sampai terdengar. Bukan seperti itu cara mendeteksinya. Satu-satunya cara mendeteksi jahar yang benar adalah dengan telinga kita, karena yang dapat mendeteksi suara hanya telinga, bukan dengan selembar tisu atau dengan telapak tangan. Diusahakan bagaimanapun untuk melakukan huruf-huruf hijaiyah yang fasih, tidak mungkin sampai tidak terasa ada udara yang keluar dari mulut, atau tidak mungkin tidak membuat selembar tisu yang ditaruh di depan mulut tidak bergerak sama sekali. Karena ada udara, otomatis dia akan bergerak. Karena ada udara, telapak tangan kita akan merasa ada hembusan udara. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang benar untuk mendeteksi jahar yang benar hanyalah dengan telinga kita. Selama kita tidak mendengar ada suara aliran nafas, maka itulah jahar yang benar. Itulah sifat pertama bagi huruf zai, yaitu jahar. Dan sifat kedua ialah rokhawah, artinya suaranya dialirkan terlebih dahulu. Kalau dia berharokat, suaranya dialirkan terlebih dahulu sebelum harokatnya. Kalau dia sukun, suaranya saat sukun dialirkan, ditahan di makhrajnya, suaranya dialirkan. Kalau berharokat seperti ini, za. Nah, jadi kita tidak melafalkan huruf beserta harokatnya berbarengan. Za, za, enggak, alirkan dulu suaranya. Za, za. Dan saat sukun, tahan di makhrajnya, alirkan suaranya. Az, seperti itu ya. Az. Dan sifat berikutnya, sifat huruf zai yang ketiga ialah istifal, yaitu suaranya harus terdengar tipis, tidak boleh dilafalkan seperti ini. Zo, zoi, zo, zu. Tidak, tipis seperti ini. Za, zu, zi. Za, zu, zi. Dan saat sukun az, jangan
az. Nah, itu zai yang tebal. Dan sifat berikutnya bagi huruf zai yaitu infitah. Suaranya tidak tertahan di bagian tengah mulut, langsung dorong keluar suaranya. Za, za. Seperti itu arti infitah yang benar bagi huruf zai. Dan berikutnya sifat yang terakhir yaitu sofir. Kalau kita ingin artikan ke dalam bahasa Indonesia, yang lebih tepatnya terdengar desisan. Cuman desisnya berbeda seperti desis huruf sin dan huruf sod. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan desis huruf zai itu mirip dengan suara tawon atau lebah ya. Saat kita mendengar ada lebah terbang di dekat telinga kita, kita akan mendengar zzz. Nah, itu dikatakan oleh para ulama suara desis zai itu mirip seperti suara lebah. Kalau sin s, kalau zai z. Nah, kenapa suara desisan antara zai dan sin berbeda? Karena satu sifat yang mempengaruhi kedua huruf ini, yaitu kalau sin bersifat hams, tapi kalau zai bersifat jar. Itulah yang menyebabkan suara desisnya berbeda dengan huruf sin. Oleh karena itu jangan sampai menghafalkan zai yang sifat sofirnya atau desisannya suaranya mirip seperti huruf sin, dan itu merupakan kekeliruan. Jadi seperti ini suara desisnya. Zzz. Jangan seperti ini. Zzz. Zzz. Nah, teman-teman bisa mendengar ada suara hembusan udara. Kalau kita lafalkan seperti itu berarti kita sedang melafalkan zai dengan sifat hams, dan itu akan menyebabkan sofirnya jadi mirip seperti sofir huruf sin. Itu tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti ini kalau kita lafalkan huruf zai dengan semua sifatnya. Za, zu, zi, az, uz, iz, azza, azza, azza. Betul? Bagaimana cara kita melafalkan huruf zai tepat pada makhrajnya, lengkap dengan seluruh sifat-sifatnya. Sebelum kita membaca ayatnya, kita akan coba latihan terlebih dahulu cara melafalkan huruf zai pada potongan-potongan ayat berikut. Yang pertama, zai fathah. Anzal, anzal. Berikutnya, zai dhamma. Yarzuq, yarzuq. Berikutnya zai kasroh. Zinah, zinah. Zai fathah dibaca panjang. Yazalun, yazalun. Berikutnya zai dhammah dibaca panjang. Jazu'a, jazu'a. Berikutnya zai kasroh dibaca panjang. Tajzi, tajzi. Berikutnya zai sukun sebelumnya fathah. Faz, faz. Berikutnya zai sukun sebelumnya dhammah. Juz'um maqsum, juz'um maqsum. Berikutnya zai sukun sebelumnya kasroh. Hizbullah, hizbullah. Dan terakhir zai bertasydid. Az-zakah, az-zakah. Itulah bagaimana cara melafalkan huruf zai. Kemudian pada ayat kelima kita akan melihat di situ ada nun mati bertemu dengan zai. Hukumnya disebut dengan ikhfa, dan di beberapa buku juga disebut dengan ikhfa hakiki. Tapi maknanya sama, mau disebut ikhfa atau ikhfa hakiki sama. Dan bagaimana cara melafalkan ikhfanya? Seperti ini.
Tapi tidak boleh suaranya sepenuhnya keluar lewat hidung, ya. Harus ada yang dikeluarkan lewat mulut. Kalau kita ingin presentasikan, mungkin 80% itu keluar lewat hidung dan 20% keluar lewat mulut. Al seperti itu suara ikhfa yang benar untuk huruf zai. Kemudian nanti kita di situ bisa melihat ada ya sukun sebelumnya kasroh. Ini huruf mad, hukumnya disebut mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam setelahnya huruf ain, dan ain merupakan bagian dari huruf-huruf alif lam qamariyah. Hurufnya apa saja? Ada 14. Ibghi hajjak wa khuf aqimah. Itulah huruf-huruf alif lam qamariyah. Dan berikutnya juga ada ya sukun sebelumnya kasroh, masih mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Dan setelahnya ada alif lam syamsiyah, yaitu huruf ro. Dan huruf alif lam syamsiyah juga ada 14 yang terangkum dalam potongan manzumah. Tib thumma sil ruhman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Dan di akhir ada huruf mad ya sukun sebelumnya kasroh, dan setelahnya ada sukun arid pada huruf mim. Ini disebut dengan mad arid lis-sukun. Hukumnya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, atau dibaca 6 harokat. Tapi kita akan membaca dengan panjang 6 harokat. Sekarang kita baca ayat kelima. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Tanzilal azizir rahim. Itulah bagaimana cara membaca ayat 5 dari surat Yasin yang fasih dan benar.